Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Novel Perjalanan Dimensi Waktu Chen-Che. Jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Semoga menghibur. Terima kasih. Bab 256. Siapapun yang mengkonsumsi makanan di Menara Bangau Putih ini benar-benar bodoh. Udang goreng mereka yang paling terkenal dengan daun bawang harganya 999 sen per potongnya. Tahukah kamu udang apa yang ada di dalamnya? Semuanya adalah serangga air berbau di luar kota. Kumbang merah yang tidak diinginkan siapapun di dalam sungai bahkan tidak ingin dimakan anjing. Mereka berani menjualnya dengan harga hampir 1 tael. Bukankah ini penipuan? Tuan muda dari keluarga Liu makan daging kambing goreng dengan daun bawang di sana, dan benar-benar memakan kecoa. Dia sangat ketakutan hingga pingsan sampai mati. Dia masih belum bangun. Dia pasti diracuni. Ini kejahatan kepada manusia berhati baik. Barang-barang di Menara Bangau Putih tidak hanya mahal, tetapi juga beracun. Saya ingin melihat siapa yang akan menghabiskan uang untuk itu. Tahukah kamu hal apa yang paling keterlaluan? Mentimun kecil yang sedikit lebih tebal dari ibu jarimu, direndam semalaman, dan ditaruh 3 biji di piring, bisa dijual seharga 99 sen. Bagaimana ini bisa menjadi bisnis? Murni dan sederhananya, 99 sen bisa membeli lebih dari 100 kati mentimun. Siapa yang bodoh memakan makanan seperti ini? Orang-orang dari seluruh kota Rongdong mulai mengkritik Menara Bangau Putih di jalanan. Beberapa orang bahkan dengan keras mengutuk tepat di depan kantor pemerintah daerah, dan mempublikasikan perilaku menipu Menara Bangau Putih. Beberapa orang mengatakan sebelumnya, tetapi mereka hanya mengatakannya secara pribadi, karena mereka takut diganggu oleh orang-orang dari Menara Bangau Putih. Namun kini, beberapa orang mulai mengumpat secara terbuka, tidak hanya 1 atau 2, tapi setidaknya 20 atau 30 tempat di kota. Menara Bangau Putih selalu menjadi pusat pusaran opini publik. Sekarang karena banyak orang yang sengaja mempromosikannya, tentu saja hal itu akan bergejolak dengan cepat. Jika ada daftar pencarian terpopuler di kota Rongdong sekarang, maka Menara Bangau Putih pasti akan segera trending dan viral berada di urutan teratas daftar pencarian terpopuler. Sekarang di kedai teh, restoran, dan di jalanan, orang-orang akan memakan melon dengan sangat bersemangat. Setelah makan melon, mereka tidak sabar untuk memberitahu orang lain betapa lezatnya melon tersebut, dan mereka bahkan akan menambah rasa iri pada mereka. Bagi yang belum tahu, istilah memakan melon itu adalah situasi di mana orang yang sedang menikmati kemeriahan dan kejadian yang membahagiakan hatinya. Tentu saja, berita itu dengan cepat sampai ke telinga Chen-Che. Tuan, seseorang pasti memfitnah Menara Bangau Putih. Biarkan saya memeriksa dan mencari tahu bajingan mana yang melakukannya. Saya harus membungkam mulutnya. Chen Xiaobing menjadi marah. Istri dan kedua putrinya adalah koki di Bangau Putih, jadi Chen Xiaobing lebih peduli pada Menara Bangau Putih daripada yang lain. Tenanglah, prajurit kecil, sekilas kamu bisa tahu bahwa itu adalah karya Su Zhengbang, Gao Qi dan yang lainnya. Lumayan, ini nantinya akan membuat mereka merasa tidak enak, hahaha. Chen-Che sangat senang. Awalnya ini yang ingin dia lakukan, tapi tanpa diduga Gao Qi dan yang lainnya hanya membantunya melakukannya. Ah, kalau begitu, Tuan, bagaimana Anda masih bisa tertawa? Chen Xiaobing tidak bisa berkata-kata. Kamu harus pergi dan bertanya dulu untuk melihat apakah Menara Bangau Putih terpengaruh. Chen-Che sangat tenang. Chen Xiaobing segera mengirim seseorang untuk bertanya, dan tidak lama kemudian, dia mendapat jawaban. Tuan, beritanya sudah kembali. Seperti yang Anda harapkan, bisnis Menara Bangau Putih tidak terpengaruh dan masih sangat bagus. Orang yang makan kecoa di pagi hari jelas-jelas pembuat onar. Lin Wenbo mengirimnya ke penjara setelah menanganinya, beberapa kecoa ditemukan dari tubuhnya, dan pria itu dikawal mengelilingi Menara Bangau Putih agar orang-orang dapat melihatnya. Mereka yang membuat makanan adalah yang paling mengkhawatirkan masalah, tapi Menara Bangau Putih jelas tidak akan berdampak seperti itu. Pertama-tama, Menara Bangau Putih sendiri adalah restoran yang mewah, dan kondisi sanitasi di dalam dan di luar paling bersih. Kedua, dapur belakang memungkinkan para tamu untuk masuk dan menonton. Beberapa tamu yang tertarik bahkan dapat menyaksikan para koki di dapur belakang memasak,
melihat seluruh proses tanpa takut orang lain mencuri keahlian mereka atau mengetahui bahwa mereka tidak bersih. Kejujuran semacam ini, serta bukti yang diambil dari pria di tempat kejadian, membuat para pengunjung Menara Bangau Putih tahu bahwa ini hanyalah tipuan kotor dari orang lain untuk memfitnah Menara Bangau Putih. Sebagai pelanggan kelas atas, mereka selalu bangga makan di Menara Bangau Putih. Setelah melihat bahwa pusat opini publik bukanlah masalah bagi Menara Bangau Putih sendiri, para pengunjung asli ini sama sekali tidak peduli dengan rumor lainnya. Lagi pula mereka tidak peduli dengan pendapat orang lain, bagi mereka pendapat para bajingan itu hanyalah lelucon. Faktanya, di mata para pengunjung ini, alasan mengapa para bajingan itu dengan sengaja memfitnah Menara Bangau Putih adalah karena cemburu, dan mereka mengatakan anggur itu asam karena mereka tidak bisa meminumkannya. Oleh karena itu, fitnah kali ini tidak berdampak besar pada bisnis Menara Bangau Putih. Namun di luar menimbulkan gelombang besar. Rakyat jelata hampir bergembira melihatnya. Mereka melihat Menara Bangau Putih yang biasanya tidak mampu mereka beli, dicerca, difitnah, dan dihina seperti patroli jalanan tahun baru. Chen Che dan Chen Xiaobing sedang duduk di gudang teh di jalan dengan sikap rendah hati. Hahaha hebat, akhirnya ada yang berani menantang Menara Bangau Putih. Menara Bangau Putih, Menara Bangau Putih, mari kita lihat sampai kapan kamu bisa sombong. Kamu pantas mendapatkannya. Menara Bangau Putih ini terlalu sombong. Tidak memperlakukan orang biasa sebagai manusia. Kali ini akan dapat balasan. Keren sekali. Jika seseorang bisa membuka restoran baru kali ini dan membukanya di depan Menara Bangau Putih, mereka pasti akan sukses. Hei, pernahkah kamu dengar? Memang ada restoran seperti ini yang akan dibuka, dan letaknya tepat di seberang Menara Bangau Putih. Namanya Menara Seribu Bangau. Benar atau tidak? Hahaha, ini terlalu luar biasa bukan? Apakah ada yang benar-benar melakukan ini? Menara Seribu Bangau. Bukankah ini 10 kali lebih baik dari Menara Bangau Putih? Hahaha, jika restoran ini buka, maka saya pasti akan makan di sana dan membuat bos Menara Bangau Putih marah. Ayo kita pergi bersama. Berpikir dengan jari kakinya, Chen Che juga tahu bahwa orang yang menyebarkan berita ini pasti Gaoki. Secara tidak sengaja, iklan kecil Menara Seribu Bangau dicetak dalam situasi ini. Bahkan masyarakat awam pun menantikan kemunculan restoran seperti itu. Chen Che, Chen Xiaobing dan yang lainnya saling memandang, dan semua orang tertawa pada saat bersamaan. Tuan, sepertinya Menara Seribu Bangau akan segera dibuka. Hati Tong Dalei menjadi sedikit panas. Bisnis Menara Bangau Putih sangat bagus ketika dibuka, jadi jika Menara Seribu Bangau memanfaatkan tren ini dan membuka bisnisnya, bisnis tersebut pasti akan sangat populer. Lebih dari 20 koki pasti akan sibuk. Dan apakah itu para koki atau Tong Dalei dan lainnya, mereka semua dapat memperoleh manfaat darinya. Lagi pula, tidak ada orang yang tidak menyukai seseorang yang memiliki banyak uang, bukan? Kita masih harus menunggu 2 hari lagi, tapi kita bisa mulai membangun momentum. Sebelum rencana Chen Che dimulai, dia berencana untuk bertemu Hu Dou. Bab 257. Hu Dou kini bisa dikatakan sebagai favorit baru keluarga Pang, tidak ada orang lain, karena selama ini hanya Hu Dou yang bisa menghubungi Pang Zun, dan ia kini telah menjadi agen eksklusif Pang Zun. Orang-orang di keluarga Pang mengira Pang Zun sedang belajar di luar negeri, namun nyatanya Pang Zun sudah lama di penjara di desa Chenjia dan makan makanan penjara. Chen Che bahkan secara khusus memilih 2 adik laki-laki yang dapat dipercaya untuk bergiliran menjaganya setiap hari. Selain manusia, ada juga 3 ekor harimau, 2 anjing penjaga gunung, seekor macan tutul gemuk, dan seekor ling yang bergantian menjaganya setiap hari. Tidak ada kemungkinan bagi Pang Zun untuk melarikan diri sama sekali. Tentu saja, belenggu di tangannya juga terkunci. Meskipun Chen Che melakukan banyak pekerjaan baik untuk Pang Zun dan berjanji akan melepaskannya secepat mungkin. Tapi Pang Zun tahu jauh di lubuk hatinya bahwa Chen Che tidak akan pernah melepaskannya. Tapi bagaimana jika benar? Dia masih memiliki harapan di hatinya. Jadi setiap kali Chen Che memintanya untuk menulis surat ke rumah, dia menulisnya dengan sangat serius. Namun setiap kali ia mengirimkan surat ke rumah, ia tahu bahwa keluarganya pasti akan kehilangan sesuatu, yang membuat hatinya berdarah, namun ia tidak berdaya. Hu Dou sekarang dapat menyalin tulisan tangan Pang Zun ke surat itu. Kadang-kadang, dia menulisnya sendiri untuk keadaan darurat, tetapi Pang Wenhe dan yang lainnya tidak dapat membedakan keasliannya.
Kehidupan beberapa bulan terakhir di keluarga Pang telah mengubah pemuda cilik ini dari sosok kecil yang berhati-hati dan riang dalam berkata-kata menjadi sosok yang banyak bicara di keluarga Pang. Di rumah pribadi, Chen Ce melihat Hu Dou lagi. Melihat temperamen Hu Dou yang benar-benar berbeda dari saat dia dikirim ke Pang Mansion tahun lalu, Chen Ce merasakan banyak emosi di hatinya. Tuan, Hu Dou memberi hormat dengan sangat sopan, tetapi lingkaran matanya juga merah. Meski sudah berhasil menetap di keluarga Pang, entah bagaimana dia bisa sampai di sini dalam beberapa bulan terakhir. Berjalan di atas es tipis adalah sebuah pernyataan yang meremehkan. Dia, seorang anak laki-laki berusia tidak lebih dari 12 tahun, meninggalkan rumah, orang tua dan kerabatnya di rumah, dia tidak hanya harus berurusan dengan keluarga Pang, tetapi juga menipu Cunyan dan Xiao Douzi. Bukan perkara mudah mencari kulit harimau. Terima kasih atas kerja kerasmu, nak. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Terima kasih atas kerja kerasmu. Chen Ce membuka tangannya dan memeluk si kecil. Air mata yang ditahan Hu Dou langsung jatuh, dan dia melemparkan dirinya ke pelukan Chen Ce tanpa berpikir. Dia tidak menangis, tetapi tubuhnya bergerak-gerak, dan semua kepahitan dan keluhan meledak pada saat ini. Kata-kata Chen Ce, kamu sangat menderita untukmu, membuat Hu Dou merasa bahwa semua yang telah dia lakukan tidak sia-sia. Menangislah dengan keras. Tidak perlu menyembunyikannya di depanku. Chen Ce membimbingnya untuk mencegah anak itu mengalami depresi. Menjadi agen yang menyamar tidaklah mudah, seperti yang telah dibuktikan di film Infernal Affairs. Oleh karena itu, Chen Ce sangat kasihan pada si kecil ini, sehingga saat menghadapinya, Chen Ce akan berusaha sekuat tenaga untuk menunjukkan sisi baiknya. Tentu saja, Chen Ce tidak ingin Hu Dou menjadi agen yang menyamar untuk waktu yang lama. Tidak hanya jaring keluarga Pang yang dikumpulkan, tetapi juga jaring Cunyan dan putranya, dan omong-omong, jaring Gao Qi juga dikumpulkan. Tidak yakin apakah itu karena malu atau karena hal lain, Hu Dou segera menenangkan emosinya setelah berbaring di pelukan Chen Ce selama 2 menit. Maaf tuan, saya membuat Anda tertawa. Dia menyeka air mata dari sudut matanya dan berpura-pura menjadi orang dewasa yang matang, yang membuat orang merasa semakin tertekan. Sepertinya kamu lebih dewasa dari yang kukira. Ya, kamu laki-laki sejati, kamu berdarah tanpa menitikkan air mata, kerja bagus. Tuan, tolong berhenti memuji saya. Saya baru saja menangis. Haha, bukan apa-apa. Saat semuanya selesai, aku sendiri yang akan memasakkanmu satu meja makanan lezat saat kamu kembali ke desa. Benarkah? Enak sekali. Makanan yang dimasak oleh Chen Ce tidak lagi enak seperti milik kakak ipar ketiga, dan bahkan tidak sebagus beberapa koki lainnya. Tapi bisa membiarkan Chen Ce memasak makanan untuknya sendiri bukan lagi pertanyaan apakah rasanya enak atau tidak, itu adalah suatu kehormatan tertinggi. Setelah mengobrol sebentar, Hu Dou mulai melaporkan secara resmi kepada Chen Ce tentang pencapaiannya di Pang Mansion. Ibu dan anak Cunyan telah mempercayai saya sepenuhnya. Sesuai permintaan Anda, Tuan, sekarang hanya ibu dan anak yang membuat Pang Mansion gila. Untuk mencegah agar keluarga Pang tidak mempunyai tenaga untuk menimbulkan masalah, dan juga untuk kelancaran pembukaan Menara Seribu Bangau, dan pada saat yang sama, juga untuk mengangkat ibu dan anak Cunyan tinggi-tinggi, sehingga mereka dapat dilempar ke bawah, ketika jaringnya ditutup nanti. Oleh karena itu, Chen Ce meminta Hu Dou untuk terus meningkatkan status ibu dan anak mereka di Pang Mansion. Sebenarnya aku belum mengerahkan kekuatanku. Itu semua dilakukan oleh ibu dan anak, terutama Xiao Douzi. Dia telah sepenuhnya kembali ke tampilan tanpa hukum yang dia alami di desa sebelumnya. Percayakah Anda, Tuan, dia sudah melakukan hal-hal gila, melecehkan beberapa pelayan di rumah Pang, dan bahkan membuat seorang pelayan hamil anaknya. Chen Ce tercengang saat mendengar ini. Hu Dou memberitahu Chen Ce semuanya secara detail. Setelah Cunyan dan putranya mendapat dukungan Hu Dou, mereka segera mulai melakukan ekspansi di Pang Mansion. Cunyan takut akan kemiskinan dan terus mengumpulkan uang dari rumah Pang, namun metodenya sangat kikuk dan semuanya merupakan pencurian kecil-kecilan. Misalnya, jika Anda mencuri beberapa peralatan dari ruang kerja Pang Zun dan menjualnya untuk mendapatkan uang, atau menggadaikannya, dengan sendirinya Anda akan ketahuan. Tapi setiap kali dia mengetahui bahwa dia hamil, dia melanggar hukum, membuat Pang Wenhe marah. Namun, dengan surat Pang Zun yang mendukungnya, keluarga Pang hanya bisa menahannya. Yang lebih keterlaluan lagi adalah Xiao Douzi.
Setelah orang ini menyadari bahwa statusnya menjadi luar biasa, dia begitu sombong hingga tidak memperlakukan pelayan Pang Mansion sebagai manusia. Ketika pergi ke toilet, dia membutuhkan seseorang untuk menyeka pantatnya. Tidak tahu dari mana dia mengetahui keberadaan wanita cantik kertas. Dia bahkan menemukan Pang Wenhe memberinya 2 wanita cantik kertas, yang tujuannya adalah untuk menjilatnya hingga bersih setelah dia pergi ke toilet. Tentu saja, Pang Wenhe tidak bisa memaafkannya, dan bahkan bawahannya memukulinya. Dan karena Pang Wenhe menggunakan metodenya sendiri untuk memukulnya, Xiao Douzi menyimpan dendam. Pang Wenhe menurunkan tempat tidur ketika dia sedang mengayun tempat tidur bersama istri kecilnya suatu malam. Dengan dukungan Hudou, Xiao Douzi hampir menjadi tuan kecil di keluarga Pang. Dia menerima beberapa pelayan yang bijaksana sebagai adik laki-lakinya. Orang-orang ini mengira mereka mengikuti bos yang kuat dan menemani Xiao Douzi melewati pasar, membuat banyak kesalahan. Di antara mereka, menindas para pelayan itu adalah prioritas utama. Lebih dari selusin pelayan dengan usia yang tepat di Pang Mansion diintimidasi oleh mereka. Tidak ada yang berani macam-macam dengan tuan kecil seperti itu. Awalnya ada orang yang bisa menahan mereka, yaitu Pang San, tapi Xiao Douzi memimpin anak buahnya untuk menyerangnya secara diam-diam. Anggota badannya patah dengan tongkat, dan dia masih terbaring di tempat tidur. Tuan, Douzi kecil ini adalah pria yang sangat kejam. Meskipun dia masih muda, dia sangat kejam dalam berurusan dengan orang lain. Jika saya tidak menghentikannya, Pang San akan dipukuli sampai mati olehnya. Aku, hampir tidak mungkin untuk menekannya lagi. Ambisinya telah berkembang pesat sehingga dia bahkan mulai berencana untuk membunuh Pang Wenhe dan kemudian langsung mengambil alih keluarga Pang. Hudou berbicara dengan sungguh-sungguh, jelas sangat terkesan dengan hal-hal menjijikkan yang dilakukan Xiao Douzi. Jangan khawatir, anak ini tidak akan tinggal. Bagaimana orang seperti Xiao Douzi bisa bertahan? Selama waktunya tepat, Chen Ce pasti akan membunuhnya secepatnya. Tuan, bukannya saya punya dendam padanya, tapi anak ini, dia bahkan ingin menindas ibunya. Jika saya tidak pergi ke sana tepat waktu malam itu, Cunyan akan diperkosa olehnya. Ah, Chen Ce tertegun, apalagi yang terjadi? Dia sebenarnya ingin menindas ibunya. Dia bajingan, itu ibunya, beraninya dia melakukan itu. Chen Xiaobing dan Tong Dalei juga tampak tidak percaya. Semua orang tahu bahwa Xiao Douzi, bajingan itu, bukanlah orang baik. Temperamennya berubah drastis setelah dia diusir dari desa. Setelah mendapatkan hak tertentu di keluarga Pang, tidak disangka bagi Chen Ce bahwa dia akan menjadi begitu sombong. Tapi siapa sangka dia begitu buas, sampai-sampai dia ingin menindas ibu kandungnya sendiri. Mereka tahu dia sinting, mereka tahu dia ekstrim, tapi menjadi sangat ekstrim, bukankah itu berlebihan? Pantas saja Hudou terus menyuruhnya untuk tidak melepaskannya. Orang seperti itu memang merasa tidak nyaman. Hudou pasti merasa bahwa pandangan hidupnya telah diubah secara serius. Cunyan juga tidak menyangka, dia dengan sengaja menghindari Xiao Douzi sejak hari itu. Dan Xiao Douzi masih berbicara dengan masuk akal, mengatakan bahwa ibunya tidak mengandung anak Pang Sun. Akan menjadi masalah besar jika keluarga Pang mengetahuinya, jadi dia ingin untuk mewujudkan masalah ini dan membiarkan Cunyan benar-benar punya anak. Terlihat bahwa sebagai seorang pemuda, Hudou merasa sedikit malu saat mengucapkan kata-kata tersebut. Tapi Xiao Douzi, yang seumuran dengannya, telah menindas beberapa pelayan keluarga Pang. Dia bahkan berani membuat ide untuk menghamili ibunya sendiri. Tong Dalei memukul meja ketika dia mendengar ini, binatang, kita benar-benar tidak bisa membiarkan binatang seperti itu pergi, jika tidak maka akan menjadi masalah besar di masa depan. Mengapa saya tidak pergi dan membunuhnya sekarang? Chen Xiaobing langsung meletakkan belati di pinggangnya dan menaruhnya di atas meja, anak tua, kamu masih dekat dengan keluarga Cunyan. Tidak pantas bagimu untuk mengambil tindakan. Aku yang harus pergi. Jika aku tidak membunuh si kecil bajingan ini, aku akan sial. Namaku akan ditulis terbalik. Melihat kedua pamannya bergegas membela dirinya, Hudou merasa lega dari sebagian ketakutannya terhadap Xiao Douzi. Chen Ce menghela nafas dan melambaikan tangannya kepada mereka berdua untuk memberitahu mereka agar tidak khawatir, tentu saja anak ini harus disingkirkan, tapi tidak sekarang, Hudou, yang terpenting sekarang adalah, apakah dia akan menjadi ancaman bagimu? Apakah dia akan menyakitimu? Betapapun bodohnya mereka tahu bahwa sayalah yang membuat rumah dan kehidupan mereka di keluarga Pang. Jika mereka berani menyentuh saya
saya hanya perlu memberi perintah dan keluarga Pang akan mencabik-cabik mereka. Alasan anak buah Douzi mengikuti Douzi, itu karena Douzi ditemani oleh Hudou. Bagi orang-orang ini, Hudou adalah orang yang paling mereka inginkan menjadi tuan mereka. Douzi hanyalah produk terbaik kedua karena mereka tidak bisa mengejar Hudou. Bab 258. Katakanlah 1000, katakanlah 10.000, Xiao Douzi harus mati. Setelah mengetahui tentang ibu dan anak Cunyan, Chen Ce bertanya reaksi anggota keluarga Pang tentang Menara Seribu Bangau. Tidak ada reaksi. Awalnya, Pang Wenhe cukup prihatin dengan 12 fasad Menara Seribu Bangau. Tapi setelah Cunyan dan Xiao Douzi membuat masalah, mereka tidak punya waktu atau tenaga untuk mengurusnya. Mereka hanya berpikir untuk berurusan dengan Xiao Douzi dan ibunya itu sepanjang hari. Chen Ce mengangguk. Ini juga harapan pertama. Terlepas dari hal lain, ibu dan anak Cunyan sangat berguna. Bahkan bisa dikatakan di luar jangkauan penggunaan. Siapa yang mengira kalau binatang kecil Xiao Douzi ini bisa menjadi binatang yang begitu kejam. Dia tidak hanya menyerang pelayan keluarga Pang, dia bahkan menindas Cunyan. Untungnya, ini bukanlah dunia sebelum Chen Ce melakukan perjalanan melintasi waktu. Di dunia modern, seorang anak kecil berusia 12 atau 13 tahun akan diperlakukan seperti anak kecil. Undang-undang perlindungan melindunginya, dan dia sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi sekarang berbeda, haha. Oke, itu saja untuk saat ini. Hudou, kamu kembali ke rumah Pang dulu. Aku akan memberitahumu sebelum mengambil tindakan. Hudou berdiri, memberi hormat pada Chen Ce dan pergi. Tuan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Chen Xiaobing menanyakan rencana Chen Ce. Dia tidak sabar untuk menangkap Xiao Douzi dan membunuhnya. Tak seorang pun dengan pandangan normal akan membiarkan binatang kecil seperti itu pergi. Selanjutnya, biarkan pelurunya terbang selama beberapa hari, lalu mulailah menggunakan jurus pamungkasmu. Selama 3 hari berikutnya, Chen Ce bersembunyi di balik layar, menambah bahan bakar ke dalam api dan terus mengobarkan kebencian antara Menara Bangau Putih dan orang-orang. Gao Qi dan yang lainnya mengirimkan sejumlah besar orang untuk melakukan propaganda, tetapi banyak detail yang tidak dipublikasikan sama sekali. Misalnya, Anda mengatakan bahwa orang-orang di Menara Bangau Putih meremehkan rakyat jelata. Tapi mengapa dia meremehkannya? Anda harus memiliki rekam jejak yang terbukti. Atas dasar ini, Chen Ce mengarang beberapa cerita kecil yang acuh tak acuh dan meneruskan detailnya. Misalnya, ada seorang rakyat jelata berpakaian lusuh yang berencana pergi ke Menara Bangau Putih untuk makan malam, namun dihentikan oleh pelayannya karena ingin membiarkan anjing orang kaya itu masuk terlebih dahulu. Komposisi kecil yang keci seperti ini paling provokatif, langsung membuat masyarakat awam mengira bahwa tujuan Menara Bangau Putih adalah agar rakyat jelata lebih buruk dari anjing, dan bersikap galak pada mereka. Orang-orang sangat marah sehingga mereka ingin segera menghajar semua orang di Menara Bangau Putih dari atas hingga bawah. Chen Ce kemudian meminta orang-orang untuk memanfaatkan situasi tersebut, mengorganisir orang-orang dan mulai berbaris di kota Rongdong Timur. Ratusan orang diorganisir dan berjalan mengelilingi kota dengan momentum yang besar, dan akhirnya pergi ke Menara Bangau Putih untuk memamerkan kekuatan mereka. Tentu saja mereka harus meneriakkan slogan-slogan, membawa spanduk. Slogan tersebut sangat sederhana, hanya sekedar kata-kata palsu dan kosong, merupakan protes serius terhadap diskriminasi Menara Bangau Putih terhadap rakyat jelata, dan boikot tegas terhadap apa yang dilakukan Menara Bangau Putih di kota Rongdong. Kelihatannya ramai, namun nyatanya kerusakan Menara Bangau Putih sangat terbatas, bahkan para tamu yang sedang makan pun menganggapnya lucu. Dalam 3 hari, Menara Bangau Putih berada di urutan teratas daftar pencarian terpopuler. Informasi tentang Menara Bangau Putih tersebar di mana-mana di kota Rongdong, dan orang-orang menjadi gila makan melon. Berita tentang Menara Seribu Bangau dengan cepat menyebar di kalangan orang-orang yang marah, menjadi sarana ampuh bagi mereka untuk menyerang Menara Bangau Putih. Sekarang semua orang tahu betapa buruknya Menara Bangau Putih, dan mereka juga tahu bahwa Menara Seribu Bangau akan segera dibuka. Fokus utama Menara Seribu Bangau adalah konsumsi yang terjangkau, makanannya enak, porsinya banyak, dan banyak minyak dan air. Ini hanyalah elemen dasar agar sebuah hotel menjadi populer. Yang benar-benar membuat Menara Seribu Bangau populer adalah pemberitahuannya kepada publik. Pemberitahuan itu dipasang di depan Menara Seribu Bangau dengan kain pernikahan berwarna merah cerah. Dikatakan bahwa setelah pembukaan Menara Seribu Bangau,
setiap meja pengunjung akan memiliki kesempatan untuk memenangkan lotre, dan mereka pasti akan menang berbeda, dan yang terburuk semuanya sama. Mendapatkan 1 pon permen, atau 5 pon tepung, 3 kaki kain hijau, 5 pon daging sapi, dan lain-lain. Dan di kumpulan hadiah 1000 hadiah ini, ada hadiah pertama, kedua, dan ketiga. Hadiah ketiga adalah setengah daging sapi. Hadiah kedua adalah meja kursi bagus, senilai 20 tael perak. Hadiah pertama adalah uang tunai, 50 tael perak. Ketika pemberitahuan merah kabar baik dipasang di depan Menara Seribu Bangau, Menara Seribu Bangau tiba-tiba menjadi tempat suci untuk check-in di antara masyarakat kota Rongdong. Orang-orang biasa berdiri di depan Menara Seribu Bangau dan melihat informasi notifikasi di atas dengan tidak percaya. Aneh sekali. Kita benar-benar bisa mendapatkan hadiah untuk makan akhir-akhir ini. Kita bisa mendapatkan lotre hanya dengan makan di Menara Seribu Bangau. Setidaknya kita bisa memenangkan 1 pon permen. Apakah ini benar? Permen bukan apa-apa, tapi yang terpenting adalah hadiah uang tunai 50 tael. Ini berarti kita bisa menghasilkan banyak uang dengan makan di sini. Bagaimana bisa ada hal sebaik ini di dunia ini? Pasti ada syaratnya. Ada sebaris kata kecil di sini yang berbunyi, setelah memenangkan hadiah, semua pemenang akan menandatangani surat jaminan tidak makan di Menara Bangau Putih sebelum mereka dapat menerima hadiah. Hahaha, menarik sekali, saya harus memesan sepiring mie hanya untuk jaminan ini. Ya, semuanya bagus. Selama kamu menentang Menara Bangau Putih, kita akan berteman. Hahaha, aku perlu mendukung ini. Bos Menara Seribu Bangau juga orang yang luar biasa. Dia jelas tidak tahan dengan orang-orang di Menara Bangau Putih. Di depan Menara Seribu Bangau, orang-orang biasa yang tak terhitung jumlahnya secara kolektif tertawa setelah mengetahui kondisi ini, dan kemudian berbalik untuk melihat Menara Bangau Putih dan menghela nafas tanpa sadar. Menara Seribu Bangau akan segera dibuka. Meski pintunya masih tertutup, sudah ada orang di dalam yang membersihkan toko berulang kali. Dapur belakang juga ramai dengan orang-orang yang datang dan pergi. Berbagai bumbu dipesan oleh para chef dan asistennya untuk ditempatkan di tempat biasanya. Semua persiapan dilakukan dengan tertib dan semua orang termotivasi, siap gunakan semua keahliannya besok untuk membuat Menara Seribu Bangau sukses seketika. Jalanan dipenuhi orang. Di lantai 2 Menara Bangau Putih, Gao Qi, Su Zhengbang, Song Chengtang dan lainnya berkumpul. Melihat pemandangan Menara Seribu Bangau yang semarak di seberangnya, Gao Qi sangat puas. Hakim Su, Song Chengtang, Anda melakukan pekerjaan dengan baik, sangat bagus, lebih baik dari yang saya bayangkan. Tampaknya Menara Seribu Bangau akan dibuka besok, dan bisnis pasti akan dibuka, jadilah itu akan menjadi sangat populer, dan ini semua berkat Anda. Itu jelas urusan orang lain, tapi selama bisnis mereka menjadi populer, Gao Qi dan yang lainnya merasa sangat puas. Karena mereka percaya bahwa dengan cara ini, mereka pasti dapat memblokir perkembangan Menara Bangau Putih. Selama Menara Bangau Putih gagal, bukankah Chen Ce harus kembali menangis dan berlutut untuk memohon pengampunan mereka? Su Zhengbang terkekeh, tentu saja saya tidak berani mengabaikan masalah yang diperintahkan oleh Tuan Gao. Sejujurnya, Tuan Gao, kali ini saya secara pribadi memilih orang-orang dan menulis postingan untuk memprovokasi Menara Bangau Putih dan meminta kepada mereka untuk berkeliling dan membicarakannya. Efeknya lumayan bagus. Bagus sekali sampai menimbulkan demonstrasi di kalangan masyarakat. Hehe, saya khawatir Chen Ce sudah berkeringat seperti bayi. Hahaha, Gao Qi dan Su Zhengbang tertawa bersama, dan suasananya sangat harmonis. Song Chengtang menatap Su Zhengbang dengan getir. Dia tidak menyangka pria dengan alis tebal dan mata besar ini bahkan akan mengambil pujian untuk dirinya sendiri. Di antara apa yang dikatakan Su Zhengbang, Song Chengtang sangat membantu, tetapi Su Zhengbang, bajingan itu, bahkan tidak menyebut namanya. Jadi dia juga memutuskan untuk membuat Su Zhengbang merasa jijik. Tuan Gao, Hakim Su sempurna dalam pekerjaannya. Dia tidak hanya menyumbangkan uang dan tenaga, tetapi juga berencana untuk berinvestasi dalam saham. Sayangnya, bos Menara Seribu Bangau menolaknya. Rencana Hakim Su untuk menghasilkan banyak uang gagal. Setelah gelombang yin dan yang, Song Chengtang menggelengkan kepalanya dan meminum anggur. Awalnya dia mengira dia bisa mempermalukan Su Zhengbang dan membuatnya sakit hati. Tapi Su Zhengbang sangat berkulit tebal. Dia berkata langsung, Tuan Gao, saya pergi mencoba menghubungi Pang Zun dan mencari jalan untuk Anda. Sayangnya,
Anak bernama Hudou tidak memberikan wajah kepada Anda, dan mengatakan dia adalah perwakilan Pang Zun, dan mengatakan bahwa tidak ada yang akan diizinkan untuk berpartisipasi dalam saham. Sarjana Pang benar-benar gila. Tuan Gao, kita bisa pergi ke Menara Seribu Bangau nanti dan memberitahu Pang Zun dengan siapa dia berbicara. Lagu Song Cheng Tang Yin yang gagal. Su Zhengbang juga mengungkapkan kesetiaannya, mengatakan bahwa semua yang dia lakukan hanyalah untuk mencari jalan bagi Gao Qi. Gao Qi tersenyum tipis, jangan terlalu khawatir. Selama Menara Seribu Bangau tidak mengecewakan kita, robohkan saja Menara Bangau Putih milik Chen Che. Tapi Pang Zun benar-benar berbakat. Dia benar-benar muncul dengan lotre yang luar biasa. Ide yang sangat cemerlang. Sekarang, orang-orang di seluruh kota membicarakan tentang Menara Seribu Bangau, kan? Bisnis besok mungkin akan sangat bagus. Hahaha, kita akan datang besok. Jika Chen Che juga datang, ayo, kesenangannya akan terlihat hebat, kita bisa melihat secara langsung betapa marahnya dia. Su Zhengbang tertawa, tak perlu dikatakan lagi bahwa anak ini pasti akan sangat marah hingga dia muntah darah. Hei, saya akan mengirim seseorang untuk mengawasinya. Jika Chen Che datang, saya akan memberi tahu Anda. Song Cheng Tang sangat tertekan di sampingnya. Dalam hal sanjungan, dia benar-benar tidak bisa mengimbangi veteran seperti Su Zhengbang. Dibandingkan dengan Su Zhengbang, dia seperti seorang pemula yang baru saja muncul dari masyarakat. Trik-trik kecil yang dia gunakan tidak cukup untuk mengesankan. Mereka bertiga dengan gembira menunggu Chen Che menangis, tetapi mereka tidak tahu bahwa Chen Che berada tepat di atas kepala mereka, di lantai 3 diam-diam mengagumi pemandangan di luar. Bersambung ke bab selanjutnya.